Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islam Itu Indah, Jamaah Islam Itu Indah yang dirahmati Allah. Masih membahas tentang tema yang luar biasa. Sekarang waktunya kita membacakan kembali pertanyaan yang masuk nih. Yang ada di sosial media Islam Itu Indah. Yuk kita kembali lagi ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Putri Mlin. Assalamualaikum Ustadz, saya mau tanya. Di zaman sekarang banyak sekali anak muda yang tertarik dengan eyelash, ya, tanam bulu mata, berdandan yang berlebihan, memakai baju yang kurang bahan. Saya sudah pernah mengingatkan orang itu agar tidak berbaju karena itu dilarang. Namun beliau malah berkata, saya itu nggak modern, katro, dan saya sedikit tersinggung. Apakah saya masih berkewajiban untuk mengingatkan lagi atau seperti apa ya Ustadz? Mohon jawabannya. Nani Ustadz Maulana silakan dijawab. Perintah mendakwai, mengingatkan orang itu tidak, pokoknya harus kita sampaikan. Dan kalau kita sudah sampaikan terus dia balas lagi, cari waktu lagi. Jadi jangan bro, saya sudah ingatkan, tidak bisa. Kita senantiasa, yang pertama tidak merendahkan dan tidak mempermalukan. Ada tekniknya, ada ilmunya, ada adabnya menyampaikan. Berakhlaklah ketika menyampaikan, berbentuk kasih sayanglah ketika menyampaikan. Makanya dalam menyampaikan itu cari waktu, cari tempat dengan kata-kata yang tepat. Itu sebenarnya. Jadi jangan mempermalukan. Kalau di sosial, saya terus terang, kalau menasihati orang di sosial media itu tidak tepat. Mempermalukan, apalagi di feed. Jadi jangan, tidak boleh tuh. Menasihati orang di sosial media tidak boleh. Kenapa? Karena itu ranah umum dibaca oleh. Karena kata Muhammad bin Idris Imam Syafi'i, kalau engkau menasihati di depan orang banyak, itu sama saja dengan mempermalukan. Maka lihat posisi yang, ya, lihat lagi siapa yang disampaikan. Kalau orang yang lebih tua, tolong cara penyampaiannya lebih menghargai. Ataupun memuliakan. Kalau seumuran ya kita lihat posisinya juga. Apalagi yang lebih kecil, lebih muda. Bayangkan dia tuh dosanya masih sedikit. Jadi jangan juga menyampaikan bahwa kita lebih benar. Salah juga. Jadi mohon maaf, kita ini sebagai pendai, dai, penceramah. Bukan berarti kita lebih baik daripada mereka. Dan bisa jadi hidayah itu datangnya dari Allah. Bukan hidayah itu dari kita. Jadi jangan pernah berkata, saya sudah ceramai, kok tidak berubah-berubah. Berarti Anda yang tidak sabar. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam pun ditegur oleh Allah dengan cara berdakwanya. Kenapa? Cara berdakwanya harusnya lemah lembut. Padahal Fir'aun nih yang disuruh berdakwai yang keras. Tapi Nabi Musa pun diperintahkan oleh Allah untuk menggunakan kata-kata yang baik. Iya. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Jangan pernah menasihati orang di sosial media. Mempermalukan. Terima Kalau kasih. paling bagus itu kasih contoh deh, teladan. Benar. Jazakallah khairan katsiran Ustaz Maulana penjelasannya. Nah sekarang kita masuk lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Yusmia DST. DST ini mungkin dan seterusnya kali ya. Ya, Assalamualaikum Ustadz Ustazah. Mau tanya, kalau mewarnai rambut dengan herbal seperti maksudnya seperti kemiri, minyak zaitun dan lain-lain, tapi hasilnya hitam sama dengan asli rambut. Apakah boleh? Yang pernah saya dengar tidak boleh menyerupai warna aslinya. Sedangkan yang herbal hasilnya hitam. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani Ustazah silakan. Baik, Bunda terima Tuti. kasih Kak Fadli. Pertanyaannya luar biasa bagus. Semua yang bertanya hari ini pertanyaannya luar biasa bagus. Nah pertanyaan yang sekarang kita ketahui dari siapa nih tadi tuh ya. Mudah-mudahan ini dari Yusnia. Ya, Dan seterusnya. Yusmia dan seterusnya. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam, Ustadz Maulana bahwa mencat rambut, mewarnai rambut seperti rambut yang warnanya hitam, dalam beberapa ulama mengatakan ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi memang diharamkan kalau kita untuk niatnya menipu atau memanipulasi ya. Nah, bagaimana dengan pengobatan herbal? Kalau kita mengobati rambut agar tidak rontok atau agar warnanya tetap hitam, lebat, kemudian menggunakan kemiri. Kemiri itu kan bumbu dapur ya, tetapi ternyata bisa digunakan untuk menghitamkan rambut. Bunda tadi sebelum acara Islam Itu Indah ini live berbicara sama Ustadz Maulana, ternyata Ustadz Maulana tuh rambutnya hitam pakai kemiri. Bunda Nah, ini bukan rambutnya kemiri semua. Kemiri semua. Jadi kalau untuk kesehatan boleh
ya. Namun yang diharamkan itu adalah kalau kita mewarnai rambut, mencat rambut warnanya sama dengan rambut. Sama-sama hitam, sedangkan Rasulullah menganjurkan selain warna hitam. Kemudian bagaimana dengan minyak zaitun? Nah, minyak zaitun juga kan merupakan herbal. Ya, minyak zaitun itu kan diminyakin, jadi rambut itu supaya sehat. Jadi beda meminyakin. menyemir, beda meminyaki. Iya, Gunanya apa meminyaki? Supaya laler kepleset. Cuma diminyaki. Iya, itu kan kita disunahkan. Iya kan ini merawat ya, merawat rambut. Artinya kita bersyukur kepada Allah. Tanda syukur kepada Allah, kita merawat anggota tubuh kita. Di antaranya adalah rambut. Rambut supaya sehat ya. Kemudian supaya bagus, supaya kemudian tidak bau. Tidak bau. Nah itu, karena kan kalau apalagi kalau ada kutuan. Ustadz jangan ngomongin seperti itu kutuan ya Allah. Iya, Kan itu rambutnya pendek gak mungkin ada Aku kutunya. nggak ada kutunya. Bunda. Alhamdulillah. Cuma memang dari dulu saya Iya. kasih minyak ke Nggak ada kutu, Iya, ketombe adanya doang. ketombe. Oh, enggak. Jadi Iya. penyakit-penyakit yang ada di rambut kan. Iya, karena Makanya kuku kita tidak boleh panjang. iya, Karena kuku kalau panjang digaruk-garuk berarti bisa menggaruk. berdarah. Dan itu Iya. katanya, kata Bunda Bawi kan penyakit Iya. itu banyaknya di kepala. Benar, makanya kalau misalkan kita merawat rambut kita supaya sehat boleh. Ya, karena itu kan minyak zaitun, kemudian kemiri. Tetapi kalau niat untuk mewarnai rambut sama persis dengan warna hitam, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita mewarnai rambut, mencat rambut seperti warna aslinya, karena dikhawatirkan nanti untuk memanipulasi. Oh, usianya sudah sudah 70 misalkan ya, akhirnya dengan dicat rambut jadi hitam seperti usia 18 tahun, tapi misalkan. 18 tahunnya menipu orang kan niatnya menipu. Udah boleh. Rambutnya 18, Iya. kulit mukanya kendor. Jadi 70. Makanya kita harus hati-hati juga ya. Tapi kalau untuk kesehatan diperbolehkan. Itu ya. Iya, Begitu, terima kasih banyak Fadli. Bunda Tuti Iya, atas sama-sama. penjelasannya. Masya Allah, jazakillah khairan kasiran. Nah sekarang buat jamaah Islami Tinta yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan muhasabah yang dibawakan oleh guru kita Bunda Tuti. Dilanjutkan doa oleh guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi yang indah di kesempatan hari ini guru-guru kita sudah menyampaikan ilmu yang sangat bermanfaat. Kaitan dengan hati-hati kena jebakan di dalam berhias ini ditujukan dari awal sampai akhir itu kepada perempuan dominannya ya. Bunda sebagai perempuan, bunda-bunda, para gadis-gadis yang ada dimanapun berada. Terutama kalau negara kita ini sekarang kan terus maju. Ya ada teknologi, ada sumber-sumber yang bisa menjadikan kita apapun bisa dilakukan. Tetapi di dalam hal ini kita harus terus merujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis, ijma' ulama dan qiyas. Kenapa? Karena ketika kriteria cantik itu definisinya apa sih agar kita ingin terlihat cantik? Hakikatnya cantik itu bagi seorang perempuan, terutama wanita muslimah adalah dari diri kita. Dari akhlak kita, wanita yang bisa menjaga kehormatannya, wanita yang bisa menjaga pembicaraannya, ucapannya, akhlaknya, itulah wanita yang hakikatnya cantik luar dan dalam. Rajin ibadahnya, rajin sholatnya, rajin mengajinya, memberikan kenyamanan kepada orang lain, bersih tetapi sewajarnya, bagus tetapi bagus sewajarnya, agar kita sebagai makhluk Allah sudah diberikan anugerah penciptaan yang teramat baik dari Allah, kita jaga. Jangan kita rusak, jangan kita sakiti, jangan kita lukai hanya untuk mengikuti tren. Tadi sudah dijabarkan ya, merusak badan itu kan hukumnya haram. Allah sangat sayang kepada kita. Mari kita sayangi badan kita, kita rawat diri kita dengan sering berwudu ya, dengan sering berzikir, dengan menjaga akhlak kita. Jikalau kita selalu menjaga diri, menjaga kehormatan, itulah definisi cantik di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم
ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عما سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله bimbing kami menjadi hamba-Mu yang lebih bersyukur atas segala pemberian-Mu ya Allah Allahumma jammilna bil afiyah Allahumma jammilna bil afiyah ya Allah perindah kami ya Allah dengan kesehatan wal afiat berikan rezeki kesehatan kepada kami begitu pula seluruh jamaah Islam itu indah ya Allah Allahumma rzuqna ziyaratal masjidil haram ya Allah berikan kami rezeki berziarah ke masjidil haram wa masjidin nabawi wa masjid nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan masjid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah alhamdulillah demikianlah perjumpaan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Taha Rasul